Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan cukai dalam rangka menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Blitar. Kegiatan sosialisasi yang dihelat pada 9 November 2021 ini dilaksanakan di ruang pertemuan Rumah Makan Joglo, Jalan Maluku, nomor 59, Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan kantor Bea dan Cukai Blitar serta menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, juga Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Blitar Hajarini Syarifah didampingi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Blitar Haji Zainal Arifin. Serta turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tafib Biono SEMM, Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Blitar Sudianingsih SHMM, Kasubag Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Sofiatus Solikah, SPMM, serta peserta dari kalangan kelompok tani tembakau di wilayah Kabupaten Blitar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian yang alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan umur panjang serta nikmat, sehat, dan dapat bertemu pada hari yang insya Allah penuh berkah ini dalam acara pembukaan sosialisasi peraturan perundang-undangan cukai tahun 2021. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di sudi hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut. Latar belakang: berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik diantaranya: A. Konsumsinya perlu dikendalikan. B. Peredarannya perlu diawasi. C. Pemakainya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Adapun tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini antara lain: 1. Agar masyarakat mengetahui barang-barang yang wajib kena cukai. 2. Agar masyarakat mengetahui tentang manfaat cukai terhadap pembangunan daerah. 3. Agar masyarakat mengetahui sanksi hukum apabila melanggar ketentuan cukai. Diharapkan dari sosialisasi tersebut masyarakat memahami tentang perundang-undangan cukai yang berlaku dan akhirnya mentaati aturan tentang perundang-undangan cukai, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang memproduksi dan mengedarkan rokok polosan. Waktu dan tempat kegiatan ini diselenggarakan dalam 2 angkatan. Angkatan pertama pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 9 sampai dengan 10 November tahun 2021. Angkatan kedua pada hari Kamis sampai dengan Jumat tanggal 11 sampai dengan 12 November 2021. Sosialisasi dilaksanakan bertempat di Rumah Makan Joglo, Desa Kuningan, Kecamatan Kadipuro, Kabupaten Blitar. Penyelenggara kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dengan didukung oleh perangkat daerah terkait seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kantor Bea dan Cukai Blitar, Universitas Brawijaya Malang, Dinas Kominfo, Bagian Perekonomian, dan OPD terkait. Peserta kegiatan ini diikuti oleh peserta sejumlah 150 orang yang dibagi menjadi 2 angkatan. Masing-masing angkatan sebanyak 75 orang yang terdiri dari petani tembakau, buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan pengusaha rokok. Bersama ini pula kami laporkan bahwa seluruh peserta sosialisasi mendapatkan batik tulis dan pengrajin batik Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk memberikan penghargaan kepada pembatik lokal Kabupaten Blitar, di mana batik Blitar ini adalah di bawah naungan Dekranasda yang pada kali ini diketuai oleh Pak Zainal, sebelah kanan Bupati. Sumber dana untuk penyelenggaraan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Blitar tahun 2021 dari anggaran dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau tahun anggaran 2021. Penutup, demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Ibu Bupati untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindak Kabupaten Blitar, Bapak Taufik Yono. Yang saya hormati ini adalah Ibu Kabak Perekonomian, Bu Yuni. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur,
kantor Bea dan Cukai Blitar, serta dari pemerintah Kabupaten Blitar, OPD-OPD terkait yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Dekranasda Kabupaten Blitar, di samping saya ini ada Bapak Haji Zainal Arifin, kebetulan juga ayah dari anak-anak saya, Pak Zainal, setia mendampingi ini kompak ya, ini Bapak dan Ibunya sama-sama berjuang untuk Kabupaten Blitar. Dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu untuk panjenengan, selalu semangat ya Bapak Ibu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpah rahmatnya kita bisa bersilaturahmi, berkumpul pagi hari ini untuk menghadiri acara sosialisasi perundang-undangan cukai. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan hingga yaumil kiamat. Mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Kabupaten Blitar, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan ini. Semoga melalui kegiatan ini kita semua memahami betul tentang perundang-undangan cukai. Kemudian Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini dibiayai dari anggaran dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DBHJT, di mana dana dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau. DBHJT di Kabupaten Blitar salah satunya digunakan untuk mendanai program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Seperti pagi hari ini, Bapak Ibu semua difasilitasi, dan ini adalah kesempatan Bapak Ibu panjenengan bisa mencari ilmu di sini. Program sosialisasi di bidang cukai tersebut untuk mendukung bidang penegakan hukum. Terkait hal itu, saya berharap kepada Bapak Ibu peserta untuk mengikuti seluruh materi ini dengan sungguh-sungguh, mengingat kegiatan sosialisasi ini sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu ini semangat untuk berubah menjadi lebih baik, diingat betul pesan narasumber, betul-betul dicermati ilmu-ilmunya supaya tidak mubazir di hari ini kita ini dikumpulkan bersama-sama. Pengetahuan terkait regulasi ketentuan di bidang cukai dalam hal ini memang sangat penting dan harus dipelajari dengan sangat mendalam. Dan saya mendapat informasi bahwa proses rekrutmen calon peserta untuk yang dapat mengikuti sosialisasi ini dilakukan melalui seleksi yang cukup ketat. Untuk itu saya tekankan, ikuti setiap materi pada kegiatan ini dengan serius. Boleh ngantuk Pak, tapi segera bangun. Saya nanti kalau pas penting-pentingnya materi panjenengan tidak konsentrasi. Apabila ada materi sosialisasi yang kiranya kurang saudara pahami, tidak usah ragu-ragu. Tanyakan langsung kepada narasumber. Mpun sungkan ya Pak, ini narasumbernya ini baik-baik raya. Ibu-ibu ini familiar, jadi jangan ragu, jangan canggung panjenengan badhe. Mau ada pertanyaan itu monggo silahkan. Sehingga kegiatan panjenengan semua setelah selesai mengikuti kegiatan sosialisasi ini bisa menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu.
Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, saya juga berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan Bea Cukai Blitar untuk mencari solusi atas kendala dan permasalahan yang ada, serta dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait perizinan atas peredaran atau penjualan barang kena cukai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi perundang-undangan cukai saya nyatakan resmi dimulai. Semoga bermanfaat. Dan yang perlu saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, kita ini masih pada masa pandemi COVID-19. Sekali lagi, ayo kita tetap progres. Bapak Ibu dari kelompok tani tembakau ini diundang ke sini dengan kepentingan yang sangat penting, gitu ya. Jadi artinya saat ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah menikmati dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Saya kira mulai tahun 2008 ya Bapak Ibu ya. Mulai tahun 2008 dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai, bahwa di situ di pasal 66A sampai 66D diatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2% dari penerimaan cukai negara. Ya, jadi 2% itu besar sekali, lumayan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau cukai negara tahun 2020 sebesar 172 triliun, maka yang dibagi hasilkan kepada pemerintah provinsi yang penghasil cukai dan penghasil tembakau itu sebesar 2% Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semua provinsi itu menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Hanya provinsi yang punya perkebunan tembakau, punya pabrik rokok saja yang menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi sekitar 16 sampai 17 provinsi saja yang menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2020 ini, 2021 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan Jawa Timur ini luar biasa, pabrik rokoknya terbanyak ya. Jadi kalau dari 172 triliun penghasilan cukai negara itu, yang 101 triliun itu berasal dari Jawa Timur. Luar biasa ya, tepuk tangan di Jawa Timur. Jadi saking banyaknya pabrik rokok di Jawa Timur, 525 pabrik rokok yang sekarang masih ada, itu kebetulan yang pabrik rokok raksasa. Kalau dikenal di Indonesia ada 4 pabrik rokok raksasa, mana saja Bapak Ibu? Gudang Garam, kemudian Jarum Kudus, kemudian Sampurna, kemudian Bentul, ya. Nah, yang 3 ini Bapak Ibu, yang 4, yang satunya di Jawa Tengah yaitu Jarum Kudus, yang 3 ini ada di Jawa Timur. Sehingga kenapa kok Jawa Timur menyumbangkan 101 triliun? Karena ini didukung oleh 3 pabrik rokok raksasa. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, Sampurna aja 48 triliun pemasukannya kepada negara tahun 2020 ya. Kemudian Gudang Garam, belum lagi nanti Bentul. Gudang Garam itu sekitar 14 triliun, Bentul itu sekitar 8 triliun ya. Yang lainnya disumbang oleh 523 pabrik rokok yang lainnya, pabrik rokok menengah dan yang paling kecil UKM rokok ya, seperti itu. Nah, itu loh misalnya. Kemudian belum lagi tembakau di Jawa Timur ini produksinya itu 60% dari produksi nasional itu didukung dari Jawa Timur, sehingga tidak salah lagi kalau DBHJHT itu mulai tahun 2008 sampai dengan 2021 ini tahun ke-14 Bapak sekalian, itu kita selalu menerima DBHJHT yang terbesar. Tahun ini kita menerima 1,9 triliun. Insya Allah tahun depan kita naik Bapak Ibu menjadi 2,147 triliun, naik sekitar 300 sekian miliar. Itu satu Jawa Timur ya. Otomatis Bapak Ibu sekalian, nanti Blitar juga seperti itu, karena ini ada kenaikan. Kebetulan cukai, penerimaan cukai di Kabupaten Blitar ini sedikit naik. Ada juga kenaikan dari produksi tembakau, maka di Blitar ini juga akan ikut naik alokasinya. Allahumma. Karena apa? Karena dengan kenaikan DBHJHT ini pengaruhnya ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kita kenal sangat ini di PMK 206 tahun 2020 itu refocusing penggunaan.
Yang pertama adalah untuk kesehatan. Kesehatan utamanya adalah prioritas untuk penanganan COVID-19 dan penurunan prevalensi stunting, itu kesehatan. Yang kedua adalah fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi daerah. Maka lanjut Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Lanjut. Karena refocusing penggunaan tadi, maka saat ini penggunaan DBHJHT yang awalnya di Undang-Undang 39 tahun 2007 itu diatur bahwa 1 untuk peningkatan produksi sembako, 2 untuk pembinaan industri, 3 untuk pembinaan lingkungan sosial, 4 sosialisasi ketentuan dan cukai, dan 5 pemberantasan BKJ ilegal dibagi dalam bidang-bidang ini Bapak sekalian. Jadi alokasi ini sekarang di persentase 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi karena fokus tadi itu, maka 50% untuk kesejahteraan masyarakat ini sasarannya dibatasi Bapak Ibu. Sasaran ini yang langsung berhubungan dengan pengolahan industri hasil tembakau. Siapa kira-kira? Petani tembakau, kedua buruh pabrik rokok, 3 buruh petani tembakau. Tahun 2021 itu mendapatkan dana dari hasil cukai dari provinsi itu sekitar 20 miliar lebih. Itu dibagi tadi yang 50%, 25%, dan 20%. Kami yakin sebenarnya dari dana tersebut akan bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kenapa saya bilang sebagian? Karena memang lebih dibutuhkan untuk para petani, buruh tani, dan karyawan rokok. Tapi untuk pembangunan lainnya, contohnya di bidang kesehatan. Kalau di bidang kesehatan, itu BPJS-nya itu keseluruhan, tidak dilihat dari ini karena buruh tani kita berikan BPJS kalau di bidang kesehatan. Karena sebagian pemanfaatan di bidang kesehatan adalah membantu untuk pembayaran jaminan BPJS ke masyarakat yang tinggal atau yang ada di Kabupaten Blitar. Selain itu, untuk perbaikan sarana prasarana seperti puskesmas. Saya belum dapat informasi yang di Kabupaten Blitar untuk sarana prasarana kesehatannya diperuntukkan untuk apa saja. Ini contoh di daerah lain, perbaikan puskesmas yang mungkin sebelumnya tidak ada rawat inap, dibangunlah, diperbaiki puskesmas tersebut bisa untuk rawat inap, khususnya untuk yang mempunyai atau punya BPJS. Nah, itu untuk di bidang kesehatan. Peraturan kedua, Peraturan Menteri Keuangan Pemberi 66 tahun 2018 tentang tata cara pembekuan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, ini nomor pokok pengusaha barang kena cukai inilah izin yang diperoleh pabrik rokok apabila mau memproduksi rokok dan yang mengeluarkan bea cukai. Apa itu barang kena cukai? Istilah di undang-undang, barang yang dipungut cukai itu dinamakan barang kena cukai. Pada intinya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, pada intinya barang kena cukai itu, ini karakteristiknya, yaitu tadi disampaikan barang cukai itu sama dengan pajak. Jadi pungutan negara, segala sesuatu yang masuk ke pungutan negara itu sebenarnya bisa disebut pajak. Jadi cukai itu adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tidak bisa masyarakat mengusulkan kenapa barang ini tidak dipungut cukai. Nah, harus dilihat karakteristiknya dulu. Kalau bisa memenuhi karakteristik ini, barang tersebut bisa dipungut cukai. Contohnya, selain ini ya, contohnya plastik.
setelah dilakukan penelitian, setelah dilakukan kajian, ternyata plastik itu ada dampak negatifnya bagi lingkungan hidup. Apa itu? Kalau plastik itu ditimbun, ternyata plastik itu tidak mudah terurai, tidak mudah hancur. Butuh puluhan tahun plastik itu bisa terurai. Nah, ini kan akan mengganggu lingkungan hidup yang di bawah tanah. Jadi kalau Bapak Ibu menanam tembakau, ternyata di sekitar atau di dekat perkebunan tembakau itu ada pembuangan sampah, penimbunan sampah yang sampahnya itu banyak plastiknya, itu pasti akan mengganggu hasil produksi tembakau yang Bapak Ibu tanam. Nah, ini kan berarti poin 3 inilah sudah masuk, makanya plastik bisa masuk. Jadi karakteristiknya utamanya adalah apabila pemakaiannya atau konsumsinya dapat menimbulkan dampak negatif. Jadi kalau bila dikonsumsi ataupun dipakai itu menimbulkan dampak negatif baik bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Ya, kita harus paham ya, dengan perundang-undangan ini harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang terkait dengan tembakau. Mereka harus tahu bagaimana prosedurnya dan harus mengikuti aturan regulasi yang ada di perundang-undangan. Jadi di BHJT ini betul-betul mungkin sangat berpengaruh terhadap Pemda juga, nggih. Semua harus disosialisasikan ke masyarakat. Diadakan setiap tahun ya, Pak Taufik. Jadi ini ada Bapak Kepala Desperindak yang biasa mengadakan ini dengan para narasumber yang dari provinsi juga dari Bea Cukai. Masyarakat tahu ya kalau ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk menghadirkan narasumber ini biar masyarakat paham betul bagaimana cukai ini berlaku di petani kita. Jadi mereka tidak asal membuat tanam tembakau ini hanya untuk jualan di pabrik-pabrik rokok, tapi bagaimana dengan cukainya. Kami dari provinsi menyampaikan materi terkait dengan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Jadi di sini dimaksudkan agar masyarakat itu tahu bahwa cukai yang ada di Indonesia ini ditarik tidak hanya untuk sekedar memenuhi pemasukan negara saja, tapi manfaatnya besar sekali untuk masyarakat. Di dana bagi hasil cukai tembakau sendiri utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Memang sasarannya dibatasi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan petani tembakau. Karena pada saat ini refocusing anggaran ini memang dikhususkan untuk masyarakat yang terdampak langsung dengan kenaikan tarif vita cukai maupun pandemi COVID-19 ini. Itu kemudian di kesehatan juga begitu, artinya kesehatan ini sebagai mitigasi dari adanya rokok, maka masyarakat harus mendapatkan baik itu pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif di kesehatannya terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Itu ada juga pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat, ada juga pemenuhan obat-obatan, kemudian alat kesehatan, alat kedokteran, kemudian pembangunan, pemeliharaan di FKTP maupun FKTL dan jaringannya, Pustu, Polindes, Poskedes, Puskesmas dan rumah sakit seperti itu. Kemudian ada juga untuk penegakan hukum. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan cukai negara. Jadi jangan sampai orang berusaha, sama-sama berusaha, ada yang membayar cukai, ada yang membayar pajak, tapi ada juga yang tidak membayar cukai dan tidak membayar pajak. Maka perlu kita berikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan di bidang cukai tersebut, sehingga semua masyarakat mau mengawal keberadaan rokok ilegal. Ketika mereka mengetahui adanya rokok ilegal, mereka mau memberitahukan kepada pihak terkait, yaitu KPPBJ atau Bea Cukai yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan Bea Cukai Blitar untuk mencari solusi atas kendala dan permasalahan yang ada, serta dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait perizinan atas peredaran atau penjualan barang kena cukai.